Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai teknologi digital di dalam pembelajaran. Dalam perkembangan zaman era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi digital mengalami peningkatan yang sangat pesat. Teknologi memiliki peran penting dan nyata pada era masyarakat informasi atau masyarakat ilmu pengetahuan. Salah satu pemanfaatan teknologi digital yang menjadi fokus dalam peningkatan kualitas pembelajaran adalah e-learning. Penerapan pembelajaran melalui e-learning merupakan suatu media baru yang dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Di dalam e-learning, tersedia sumber-sumber pembelajaran yang tidak terbatas dan terbentuk komunitas pembelajar yang saling berinteraksi, saling memberi, dan menerima, serta tidak terbatas dalam satu lokasi saja. Dalam teknologi digital, kapasitas dan pengetahuan bangsa dapat maju dengan waktu yang lebih cepat, praktis, dan merata, serta terjangkau di seluruh Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, ditemukan metode pembelajaran yang baru, yang lebih mudah dipahami, dan sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Perkembangan potensi peserta didik pun menjadi lebih optimal, karena pendidikan menjadi lebih dinamis, kondusif, dan dialogis. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Materi yang abstrak dapat dipahami dengan mudah, karena media memvisualisasikan materi tersebut menjadi pesan yang dapat dipahami. Oleh karenanya, semakin banyak peserta didik disuguhkan dengan media atau sarana yang bervariasi, maka semakin besar kemungkinan nilai-nilai pendidikan mampu diserap dan dicerna. Lalu, bagaimana ya pengaruh teknologi dalam pembelajaran? Salah satu hasil perkembangan teknologi digital adalah internet. Perkembangan digital yang semakin pesat menuntut semua pihak mengembangkan diri dan beradaptasi, serta mengikuti arus dengan memanfaatkan teknologi dalam segala aktivitas. Ada 4 masalah pokok dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, pemerataan kesempatan belajar. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dan yang keempat, keterkaitan antara pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan pembangunan. Masalah ini dapat teratasi jika teknologi diintegrasikan dengan maksimal ke dalam pembelajaran. Ada beberapa potensi yang muncul saat teknologi diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Yang pertama, media dapat mempercepat laju belajar. Selain itu, media juga membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Media juga mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru dapat lebih banyak membina dan mengembangkan semangat belajar peserta didik. Dengan demikian, guru akan lebih banyak berfungsi sebagai manajer pembelajaran. Potensi yang kedua adalah media membantu guru mengurangi kontrol guru yang kaku dan konvensional. Media juga memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar secara maksimal dan dapat melayani karakteristik individu yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, media memberikan dasar yang ilmiah pada pengajaran dengan jalan membantu guru merencanakan program pengajaran yang lebih sistematis. Potensi yang keempat adalah meningkatkan kemampuan guru dengan berbagai media komunikasi. Sebenarnya ada banyak lagi potensi-potensi yang muncul dari teknologi digital. Mau tahu potensi yang lainnya? Jangan lupa ya, cek mode pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Kita akan membahas mengenai digital classroom. Apa ya digital classroom itu? Digital classroom atau ruang kelas digital merupakan ruang kelas fisik yang diperluas menjadi ruang kelas digital. Ruang kelas digital memiliki potensi untuk kolaborasi atau melanjutkan pekerjaan di luar kelas. Ruang kelas digital difasilitasi oleh teknologi digital. Peserta didik dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun, dan guru pun dapat memantau proses pembelajaran peserta didik dengan mudah. Kelas digital memiliki 8 elemen, Ananda. Apa saja? Yang pertama, ruang.
Ruang yang tersedia pada kelas digital lebih luas dan memungkinkan peserta didik untuk lebih bersikap sosial dan terbuka untuk berkolaborasi dengan peserta didik yang lainnya. Elemen yang kedua adalah pola. Ruang kelas digital membangun sebuah pola tersendiri. Apapun jenis pola pembelajaran yang dapat diterima, asal aktivitas peserta didik tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, putaran umpan balik. Putaran umpan balik pada kelas digital lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan kelas tatap muka. Guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Potensi yang keempat adalah teknologi. Teknologi pada konteks ini adalah perangkat keras dan perangkat lunak, Wi-Fi atau LAN, sistem operasi atau sasaran media sosial. Yang kelima adalah alur kerja. Alur kerja di kelas digital memberikan lebih banyak peluang untuk umpan balik kreatif, evaluasi kritis, dan dukungan psikologis. Potensi yang keenam adalah data. Data di dalam kelas digital sangat penting untuk memberikan umpan balik yang tepat dan memvisualisasikan proses belajar peserta didik. Potensi yang ketujuh, tujuan. Kelas digital bertujuan untuk memperlihatkan proses pembelajaran yang lebih transparan dan memungkinkan antar peserta didik dapat berkolaborasi dengan baik. Dan yang kedelapan adalah peluang. Pada kelas digital, peluang untuk membangun relasi lebih luas dibandingkan dengan kelas tradisional. Nah, Anda semuanya, di era revolusi industri 4.0 ini banyak ditemukan inovasi digital yang sangat mempermudah proses pembelajaran maupun hubungan interpersonal di lingkungan pendidikan. Setidaknya ada 8 inovasi pendidikan di era digital. Yang pertama, siap online. Apa itu siap online? Siap online merupakan layanan sistem informasi dan aplikasi pendidikan online yang menghubungkan orang tua, siswa, guru, sekolah, dinas daerah, dan pusat secara terpadu dan akuntabel untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Yang kedua, Ki Baca. Aplikasi buku dan perpustakaan digital yang dapat selalu membawa semua buku kesayangan berapapun jumlahnya. Kemudian membacanya di mana saja dan kapan saja. Dan tentu saja tetap dalam kenyamanan dan keakraban dalam membaca buku. Yang ketiga, Ki Jurnal. Ki Jurnal merupakan solusi untuk memperoleh akses materi akademis berkualitas tingkat dunia, sekaligus akses publikasi, hasil riset, dan wacana akademis di Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Kemudian yang keempat, English Bean. Nah, English Bean ini adalah cara baru belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan interaktif dengan menggunakan IT yang memungkinkan siapa saja belajar bahasa Inggris secara mudah dan di mana saja. Yang kelima adalah You Meet Me. You Meet Me merupakan layanan multimedia conference berupa video yang berkualitas tinggi dan hemat konsumsi bandwidth untuk mendukung program pendidikan jarak jauh. Yang keenam adalah IndiSchool. IndiSchool merupakan pemberian akses internet Wi-Fi untuk mengakses konten-konten edukasi bagi komunitas pendidikan di zona edukasi dengan cepat dan tentu saja murah. Kemudian yang ketujuh, Smart Campus Award. Smart Campus Award merupakan sebuah program self-assessment untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perguruan tinggi di Indonesia dengan menggunakan metode Zen Framework. Lanjut, yang ke-8, Indie Learning. Indie Learning merupakan aplikasi bagimu guru kupersembahkan. Artinya apa? Aplikasi ini merupakan pelatihan TIK bagi berbagai komunitas di Indonesia, di mana salah satunya adalah komunitas guru. Nah, semuanya, hari ini kita sudah membahas tentang teknologi digital. Gimana? Sudah paham kan dengan penjelasan yang Ibu berikan? Mudah-mudahan paham ya. Setelah ini, jangan lupa bahas soal-soal yang ada pada modul
dan dengarkan juga podcast yang sudah disediakan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.